Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ardiana dari kelas 12 MIPA 8, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika budidaya tanaman transgenik. Definisi dari tanaman transgenik adalah tanaman hasil rekayasa gen dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen yang merupakan salah satu kemajuan bioteknologi, yaitu genetically modified organism, untuk mengatasi masalah pangan, kesehatan, dan kualitas hidup. Tujuan dari budidaya tanaman transgenik adalah untuk memperoleh sifat baru yang unggul dan diinginkan, misalnya resisten terhadap cekaman kekeringan, resisten terhadap hama, dan resisten terhadap herbisida. Selanjutnya, ada bagan dan langkah-langkah budidaya tanaman transgenik. Yang pertama bisa dilakukan adalah menentukan prioritas jenis atau spesies hama yang akan dikendalikan dengan tanaman transgenik yang akan dirakit. Selanjutnya, setelah gen yang diinginkan didapat, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Lalu, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Dan yang terakhir adalah setelah proses transfer DNA selesai, dilakukan seleksi sel daun untuk mendapatkan sel yang berhasil disisipi gen asing. Nah, berikut adalah contoh produk hasil budidaya tanaman transgenik. Yang pertama ada padi. Sifat yang telah dimodifikasi adalah mengandung provitamin A atau beta-karotena dalam jumlah tinggi. Cara memodifikasinya itu gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Selanjutnya ada jagung kapas kentang. Sifat yang telah dimodifikasi yaitu tahan atau resisten terhadap hama. Cara memodifikasinya adalah gen toksin Bt dari bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer ke dalam tanaman. Lalu ada tembakau. Sifat yang telah dimodifikasi yaitu tahan atau resisten terhadap cuaca dingin. Cara memodifikasinya itu gen untuk mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari cyanobacteria dimasukkan ke dalam tembakau. Lalu ada tanaman tomat. Sifat yang telah dimodifikasi adalah proses pelunakan tomat diperlambat, sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Cara memodifikasinya itu gen khusus yang disebut anthocyanins ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim polygalacturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik juga dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimilikinya secara alami. Selain tanaman tersebut, ada juga beberapa tanaman lain seperti kedelai, ubi jalar, kanola. Nah, apa sih manfaat dari budidaya tanaman transgenik? Beberapa manfaat dari budidaya tanaman transgenik yaitu yang pertama, menghasilkan produk pangan yang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Lalu manfaat yang kedua adalah menghasilkan produk pangan yang sempurna yang memiliki sifat tahan terhadap hama dan herbisida, termasuk yang disebabkan oleh virus. Manfaat yang ketiga, menghasilkan produk pangan memiliki umur simpan yang jauh lebih panjang pada teknik penyimpanan minimal. Manfaat yang keempat adalah mereduksi kebutuhan jumlah pestisida dan pupuk kimia. Manfaat yang kelima, menghemat pemanfaatan lahan pertanian, meningkatkan rendemen dan produktivitas, mengurangi resiko gagal panen, mereduksi kehilangan dan kerusakan pasca panen. Manfaat yang keenam, menghasilkan tanaman yang tidak menyebabkan alergi pada manusia, tanaman dengan kadar asam lemak trans rendah,
mampu menyerap cemaran logam berat dari tanah, dan tanaman yang memiliki kandungan vaksin atau senyawa lain yang dapat mengatasi berbagai penyakit. Nah, selain memiliki manfaat, budidaya tanaman transgenik ini juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah resistensi hama atau tahan terhadap hama. Tanaman yang diciptakan dengan sifat tahan hama pada titik tertentu dapat menyebabkan hama tersebut resisten atau tahan sehingga membahayakan tanaman lain yang bukan varietas unggul. Yang kedua adalah kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul menyebabkan tersingkirnya tanaman varietas lokal yang tidak unggul. Selanjutnya, terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dampak negatif yang keempat adalah ketergantungan pada teknologi. Jika tidak menguasai perkembangan bioteknologi, sangat mungkin masyarakat kita akan selalu bergantung pada produk yang dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi besar. Dan dampak negatif yang terakhir adalah protein insektisida yang dibawa oleh tanaman transgenik dapat membunuh serangga non-target sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu tadi definisi, tujuan, bagian langkah-langkah, contoh produk, manfaat, dan dampak negatif dari budidaya tanaman transgenik yang dapat saya jelaskan pada video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!